Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Titis Wijayanto dari Laboratorium Ergonomika Teknik Industri UGM. Masih membahas terkait dengan Human Thermal Environment atau manusia dan lingkungan termal. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan body heat balance atau keseimbangan panas di dalam tubuh manusia. Nah, seperti apakah body heat balance itu? Jadi begini, kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk homoterm, artinya makhluk yang berdarah panas, di mana temperatur tubuhnya itu akan dijaga agar relatif konstan terhadap perubahan temperatur yang ada di sekitarnya atau yang ada di lingkungan. Nah, temperatur tubuh manusia ini akan selalu terjaga agar tetap konstan berada di kisaran angka 37 derajat Celcius, mungkin plus minus 0,3 derajat Celcius gitu ya. Di mana salah satu fungsinya adalah agar reaksi enzim di dalam tubuh manusia itu tetap bisa berlangsung dengan baik. Karena suhu atau temperatur 37 derajat Celcius ini merupakan temperatur yang optimum untuk reaksi enzim. Nah, bagaimana proses keseimbangan panas di dalam tubuh? Nah, tentunya kita bisa mengadopsi pendekatan atau teori terkait dengan fisika energi, termodinamika, di mana perlu ada keseimbangan antara heat gain atau panas yang masuk dan heat loss atau panas yang dilepas. Nah, dari mana heat gain atau panas yang masuk ke dalam tubuh? Ini berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah metabolic heat production, yaitu produksi panas metabolisme yang dihasilkan ketika tubuh melakukan aktivitas fisik atau ketika kita bergerak. Mungkin kita masih ingat di video kita sebelumnya bahwa aktivitas itu akan menghasilkan panas dari dalam tubuh, atau kita sebutnya di video sebelumnya adalah metabolic rate-nya. Jadi ini akan menjadi panas yang bersumber dari dalam tubuh. Nah, selain panas dari dalam tubuh, ada heat from environment atau panas dari lingkungan luar. Jadi dari luar tubuh kita. Misal kita melakukan aktivitas lari gitu ya, di luar rumah pastinya. Nah, di luar rumah di situ ada paparan radiasi matahari pagi. Nah, di situ kita memperoleh panas dari lingkungan, yaitu dari radiasi matahari tadi. Nah, heat gain ini ketika porsinya dia berlebih, tentunya akan membuat suhu tubuh akan naik. Nah, makanya di situ perlu ada pelepasan panas. Nah, bagaimana pelepasan panasnya? Ya, masih sama dengan konsep di termodinamika bahwa ada conductive heat, perpindahan panas melalui konduksi. Ini terjadi ketika misalkan tubuh kita itu bersentuhan dengan benda yang sifatnya solid. Kemudian bisa juga berupa radiative heat atau radiative heat loss. Jadi panas dari dalam tubuh itu bisa kita keluarkan melalui proses radiasi. Kemudian ada convective heat loss. Nah, ini terjadi ketika misalkan panas dari dalam tubuh itu dikeluarkan dengan bantuan adanya aliran atau udara yang bergerak di sekitar kita. Nah, ini terjadi misalkan kita dalam kondisi kepanasan, gerah gitu, kemudian kita kipas-kipas, maka di situ convective heat loss akan terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat, ini adalah mekanisme yang paling besar kontribusinya dalam pelepasan kalor, yaitu evaporative heat atau penguapan panas. Di mana yang kita uapkan atau yang diuapkan oleh tubuh itu adalah keringat yang membawa panas dari tubuh untuk dilepaskan ke lingkungan lebih banyak daripada mekanisme yang lainnya. Nah, ini adalah keseimbangan antara heat gain dan heat loss-nya yang akan dijaga agar suhu tubuh, temperatur tubuh itu tetap berada di sekitar 37 derajat Celcius. Nah, ada kalanya antara heat gain atau panas yang kita terima, baik itu dari dalam tubuh ataupun dari luar lingkungan, itu tidak seimbang dengan panas yang kita lepaskan. Begitu juga sebaliknya, heat loss-nya mungkin lebih besar daripada heat gain-nya. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, tentunya akan berpengaruh terhadap temperatur dari tubuh kita. Sebagai contoh, misalkan kita sedang berjalan kaki gitu ya, dari kampus ke
kos-kosan, dan kondisinya adalah saat itu siang hari, panas terik, maka di sini heat gain-nya itu bisa dikatakan mungkin akan lebih besar karena kita memperoleh panas dari produksi metabolisme ketika kita berjalan kaki, kemudian kita juga memperoleh panas dari teriknya matahari. Ada heat gain dari internal body, ada heat gain dari outside body-nya, atau heat from environment, sehingga heat gain-nya akan meningkat. Nah, di satu sisi, ternyata meskipun ketika kita berkeringat, ini ternyata panas yang dilepas melalui konveksi ataupun melalui evaporasi keringat itu tidak terlalu besar. Nah, di sini yang terjadi adalah heat gain akan menjadi lebih besar dari heat loss-nya. Akibatnya apa yang terjadi? Dari temperatur atau temperatur tubuh akan mengalami kenaikan. Dan ketika temperatur tubuh ini naik sampai di atas 38 derajat Celcius, misalkan 39 atau 40 derajat Celcius, maka ini akan berakibat pada terjadinya hypothermia. Nah, kalau misalkan hypothermia ini tidak segera ditangani dengan baik, maka akan berakibat terjadinya heat stroke, atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan sebutan sengatan panas, di mana risiko dari sengatan panas ini tentunya akan sangat berbahaya bagi kehidupan kita atau nyawa seorang gitu ya. Nah, selain kondisi yang menyebabkan terjadinya hypothermia, ada juga kondisi di mana heat loss-nya itu menjadi lebih besar dibandingkan heat gain-nya. Ini terjadi misalkan kita berada di tempat yang terlalu dingin dalam waktu yang lama, atau mungkin ketika cuaca dingin itu kita mengenakan pakaian yang kurang tebal, sehingga pakaian itu tidak cukup memberikan insulasi termal bagi tubuh kita, atau mungkin kita habis kehujanan terus terlalu lama mengenakan pakaian basah, nggak segera ganti baju, atau bisa juga kita mungkin terlalu sering atau terlalu lama ketika berada di kolam air. Nah, ini akan menyebabkan heat loss-nya akan lebih besar dibandingkan heat gain-nya. Nah, yang terjadi adalah temperatur tubuh akan mengalami penurunan. Ketika suhu tubuh atau temperatur tubuh ini turun hingga di bawah 35,5 derajat Celcius, maka yang terjadi adalah hypothermia, di mana panas yang dihasilkan tubuh itu ternyata tidak sebanyak panas yang hilang. Gitu. Nah, kondisi ini tentunya juga akan sama, akan bisa mengakibatkan permasalahan bagi tubuh kita. Gitu. Nah, konsep dari keseimbangan panas di dalam tubuh ini sebenarnya mengadopsi dari hukum termodinamika ya, di mana energi atau panas yang kita terima itu harus seimbang dengan panas yang kita lepas ke lingkungan. Kalau misalkan tidak seimbang, maka di situ akan ada panas yang tersisa. Jadi di sini ada persamaan M-W, jadi M-nya adalah metabolic heat production-nya, W-nya adalah mechanical work atau aktivitas fisik yang kita lakukan, di mana ini akan mengurangi besaran metabolic heat production-nya. Nah, nilainya itu adalah sebisa mungkin equal atau sama dengan E plus minus R plus minus C plus minus K, di mana E-nya ini adalah evaporative heat loss, kemudian R-nya adalah radiative heat loss atau panas radiasi yang dilepas ke lingkungan, kemudian C-nya adalah convective heat loss, dan K-nya adalah conductive heat loss-nya. Nilai E ini akan selalu positif, karena artinya panas itu akan dikeluarkan melalui evaporasi. Sementara nilai R, C, dan K ini bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Nah, ketika nilainya bernilai positif, artinya panas itu dilepas, baik itu melalui radiasi, konveksi, ataupun konveksi. Nah, sebaliknya ketika nilai R, C, atau K ini bernilai negatif, artinya panas itu masuk ke dalam tubuh manusia atau ke tubuh kita. Nah, jadi masalah adalah seringkali, mungkin bukan seringkali ya, biasanya panas yang diterima dan panas yang dikeluarkan itu tidak seimbang, sehingga menyisakan yang kita sebut dengan S atau body heat storage-nya. Di mana di sini biasanya kita gunakan sebagai seberapa banyak sih panas yang
tersimpan atau tersisa di dalam tubuh. Setelah itu dikeluarkan ke lingkungan. Nah, body heat storage ini biasanya juga digunakan sebagai salah satu kriteria atau parameter kondisi heat strain yang dialami seorang ketika berada di lingkungan panas itu seperti apa. Nah, ini adalah konseptual heat balance yang diterjemahkan atau diturunkan dari hukum termodinamika gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat ya bagaimana sih proses keseimbangan termal atau keseimbangan panas dalam tubuh manusia ya ketika seseorang itu melakukan suatu aktivitas fisik misalkan di lingkungan yang panas atau di bawah paparan terik matahari misalkan. Nah, di sini ketika misalkan seorang dia melakukan aktivitas fisik lari gitu ya, kemudian ada panas radiasi dari matahari, kemudian juga selain radiasi ada faktor lingkungan lain yaitu air temperature dan humidity, termasuk juga nanti ada radiasi dari tanah ya, ground radiation, jadi pantulan dari radiasi matahari oleh tanah. Nah, di sini akan menjadi heat gain yang akan diterima oleh si orang yang sedang berlari ini. Nah, karena dia sedang melakukan aktivitas lari, tentunya akan ada tambahan metabolic heat production terkait dengan heat gain-nya. Jadi di sini kita tahu ada panas yang masuk ke dalam tubuh itu melalui radiasi, suhu udara, plus humidity juga termasuk di situ, dan radiasi. Termasuk juga ada tambahan terkait dengan metabolic heat production ketika dia melakukan aktivitas fisiknya. Nah, panas dari dalam tubuh itu kemudian akan dikeluarkan misalkan melalui radiative heat loss, meskipun mungkin jumlahnya tidak terlalu besar. Kemudian ada juga yang dikeluarkan melalui convective heat loss. Karena ketika dia melakukan aktivitas fisik lari, maka di situ dia akan merasakan ada gerakan udara, ada udara yang bergerak. Nah, udara yang bergerak ini yang kemudian akan meningkatkan terjadinya convective heat loss-nya. Nah, selain itu, ketika dia melakukan aktivitas fisik, pastinya dia akan berkeringat dong ya. Nah, keringat ini sebenarnya akan difungsikan untuk melepaskan panas dari dalam tubuh melalui evaporative heat loss-nya. Nah, karena di sini kita lihat bahwa pakaian yang dikenakan itu tidak terlalu insulatif, tidak terlalu tebal ya, tidak pakai jaket, tapi mungkin pakai celana pendek dan kaos, maka di sini evaporative heat loss-nya akan menjadi lebih besar. Nah, sekarang kita akan melihat dengan aktivitas fisik yang sama, kemudian kondisi lingkungan yang sama, tetapi orang ini dia mengenakan pakaian yang lebih tebal dan lebih insulatif. Gitu. Jadi insulasi pakaiannya lebih besar. Nah, dia memperoleh panas yang sama, heat gain-nya berasal dari radiasi matahari, kemudian air temperature, humidity, kemudian ground radiation, dan metabolic heat production-nya dari aktivitas fisik yang dia lakukan. Nah, karena insulasi pakaiannya cukup besar, maka di sini tentunya akan menghambat evaporasi heat loss-nya. Selain itu, convective heat loss juga menjadi lebih kecil karena area tubuh yang merasakan adanya hembusan angin itu ada mungkin daerah tangan dan juga daerah muka gitu ya atau kepala. Selain itu juga radiative heat loss-nya juga akan lebih sedikit lagi atau lebih kecil. Nah, ketika si orang ini dia melakukan aktivitas fisik kemudian memakai pakaian insulatif gitu ya. Nah, antara pakaian dengan kulit di situ akan terbentuk microclimate di mana microclimate yang ada di sini di dalam pakaian itu mungkin akan sulit dikeluarkan sehingga akan mengganggu proses body heat balance-nya. Nah, ini perbedaan bagaimana ya pengaruh pakaian ya terutama terhadap proses keseimbangan termal atau keseimbangan panas dari dalam tubuh manusia, terutama ketika dia melakukan aktivitas fisik di lingkungan yang cukup panas misalkan. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan body heat balance, jadi keseimbangan panas di dalam tubuh. Semoga penjelasan ini lebih bisa bermanfaat dan membuka wawasan kita terkait dengan
seperti apa sih body heat balance dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungan termal atau human thermal environment. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya terkait dengan bagaimana manusia merespons lingkungan termal.